بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إلى صراط مستقيم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون ولعلكم تفلحون، حيث يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah yang dimuliakan insya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam yang ini menjadi kunci, menjadi jaminan kalau kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, tanpa Islam, kita mustahil mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai khatib pada siang hari ini berpesan untuk diri saya pribadi dan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang hadir di majelis ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di zaman yang akhir seperti ini. Berbagai macam fitnah terjadi, dan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sekaligus mengangkat derajat dan martabat kita mulia dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang ini terserah Allah, karena Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah boleh saja. Allah bersumpah dengan makhluknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan zaitun. Apa maksudnya? Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Buah tin adalah buah yang terbaik yang ditumbuhkan oleh tanaman yang berada di Suriah. Zaitun dan buah zaitun adalah buah yang terbaik di dunia yang dihasilkan di bumi Palestina. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya buah tin dan zaitun, para ulama-ulama tafsir tidak sekedar itu buah, tetapi Allah bersumpah dengan tempat yang menumbuhkan buah tersebut. Buah tin tumbuh di Suriah, buah zaitun tumbuh di Palestina, maka kedua tempat itu adalah tempat yang Allah istimewakan. Maka dua tempat itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk itu menjadi sesuatu yang istimewa. Palestina dan Suriah dulu di zaman Nabi dikenal dengan satu tempat namanya Syam. Setelah perjanjian Inggris dan Prancis, maka negeri Syam itu dipecah menjadi 4 negara sekarang hari, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Jadi Palestina, kalau kita perhatikan dengan seksama, berada di satu titik yang diapit oleh tiga dunia besar, oleh tiga benua besar, yaitu Afrika, Eropa, dan Asia. Berada di titik tiga benua, diapit oleh tiga benua besar. Ini menandakan bahwa Palestina adalah jantungnya dunia. Maka wajar kalau para ahli merumuskan, salah satunya adalah Edward Said, yang notabene dia seorang orientalis, memberikan teori untuk Palestina adalah of the heart. Jantungnya dunia adalah Palestina. Kita tahu, kalau kita analogikan, bahwa jantung adalah anggota tubuh yang sangat vital. Dia mengalirkan darah yang mengandung berbagai hal yang dibutuhkan oleh tubuh ke seluruh tubuh, yaitu mengalirkan darah, mengalirkan air, udara, dan juga nutrisi untuk tubuh kita. Dan ini juga diaminkan oleh Rasulullah SAW dalam wahyunya. Ala inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam jiwa, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yaitu jantung. Apabila itu baik, maka menjadi baik pula seluruh tubuh. Dan apabila itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang bumi Palestina. Idza fasadat ahlus Syam fala khaira lakum. Apabila penduduk Syam, penduduk Palestina sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada diri kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya jantung di dalam tubuh kita itu tercemar dengan berbagai macam pencemaran, maka pencemarannya akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Maka sakitnya akan berpengaruh ke tubuh secara keseluruhan. Sebaliknya, jika jantung itu sehat, maka sehatnya akan, kebaikannya akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Baik tidaknya, sakit sehatnya dunia internasional sangat bergantung pada wilayah yang bernama Palestina, yang luasnya tidak luas-luas banget, yang luasnya tidak luas-luas banget, layaknya ketergantungan tubuh manusia pada jantung yang ada dalam diri kita. Maka wajar sengatan yang ada pada Palestina akan merambah ke seluruh dunia. Kalau Palestina porak-poranda, kalau Palestina gaduh, maka gaduhnya merambah ke seluruh dunia. Berbeda ketika yang kisruh, yang rusuh, yang ribut adalah rimpang, tanpa bertujuan untuk mengecilkan rimpang, tetapi sengatannya tidak menjalar ke seluruh dunia. Tapi kalau Palestina, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dunia ikut tersengat, dan dunia internasional pun ikut terlibat. Maka Zionis berusaha untuk mengacak-ngacak Palestina, karena kalau ini teracak-acak, maka seluruh dunia akan merasakannya. Maka para ulama menyebutnya
Palestina adalah mizanu hadil ummah. Palestina adalah neraca bagi dunia ini, menjadi tolak ukur dunia ini. Kalau Palestina itu hancur, maka hancurlah umat Islam seluruh dunia. Kalau Palestina itu porak-poranda, maka porak-poranda seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan tidak menutup kemungkinan bagi umat di luar Islam. Karena orang-orang Yahudi yang berketurunan Yahuda, anak dari Nabi Yakub, mereka bertujuan tinggal di Palestina karena ada ikatan hubungan nenek moyangnya. Mereka tidak ingin ribut, mereka tidak ingin mencaplok dan menghabisi Palestina, karena mereka ingin hidup berdampingan dengan damai dan tenang. Tetapi Zionis adalah orang-orang yang dikirim oleh Inggris karena merasa Palestina jajahan pada Perang Dunia Pertama. Maka Palestina ingin direbut, dicaplok satu persatu wilayahnya, disisakan jalur Gaza dan tepian barat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Palestina jadi sasaran utama saat ini, karena kalau jantungnya sudah hancur, jantungnya sudah rusak, maka umat Islam seluruh dunia itu terjadi gambarannya. Bagaimana kondisi umat Islam hari ini? Lihatlah Palestina. Kalau Palestina merdeka, maka umat Islam di seluruh dunia akan merdeka. Kalau Palestina baik-baik saja, maka umat Islam di seluruh dunia akan baik-baik saja. Maka ketika Palestina di tangan kaum muslimin, dirawat dan dijaga sebagai warisan Allah kepada kaum muslimin, maka yang terjadi adalah surat Al-Isra ayat 1. Alladzi barakna haulahu, negeri yang kami berkahi. Negeri yang kami berkahi di sekitarnya. Untuk keistimewaan Palestina, berkah. Allah berkahi tempatnya dan juga Allah berkahi penduduknya. Berbeda dengan Mekah dan Madinah. Yang diberkahi oleh Allah adalah tempatnya, penduduknya belum ada jaminan itu. Sedangkan Palestina diberkahi tempatnya dan juga penduduknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memiliki cita-cita luhur sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau kita punya tujuan leluhur untuk mewujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain kecuali harus berjibaku terlibat untuk membebaskan Palestina terlebih dahulu. Terlibat untuk Palestina merdeka. Itu lebih utama. Itu lebih didahulukan, karena jantungnya dunia ini menjadi neraca bagi umat Islam seluruh dunia. Karena Palestina adalah jantung dunia dan tolak ukur bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Apa kontribusi kita? Kontribusi kita yang bisa kita lakukan batas minimal berdoa. Kita kaji bagaimana sejarah Palestina, bagaimana janji-janji Allah untuk Palestina. Setelah itu, kita mencintai bumi Palestina yang Allah jadikan sebagai sumpahnya, watin wa zaitun. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa terlibat, untuk bisa berkontribusi meskipun pada batas yang paling minimal.
Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghafar, muqawwirul laila 'alan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-masjidal haram masjidal aqsa alladzi barakna hawlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah, ittaqullah fima amar, wantahu amma naha, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi, wa sana bi malaikatihi bi qudsihi. Qala Allah azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين المجاهدين في كل مكان والزمان لإعلاء كلمتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين المجاهدين فلسطين الذين يقتلون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصر على أعدائهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.